kelompok Satu Kewarganegaraan akan menjelaskan tentang bagaimana membangun wawasan kebangsaan generasi Z. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andini Kurnia Ramadhani dengan NIM belakang 180. Perkenalkan, nama saya Agustina Dwi Arianti dengan NIM belakang 177. Perkenalkan, nama saya Nasila Gani Faiza dengan NIM belakang 176. Perkenalkan, nama saya Fira Putawandari dengan NIM belakang 179. Hari ini kami akan membahas topik yang penting banget buat kita semua, yaitu membangun wawasan kebangsaan generasi Z di era digital. Sekarang ini banyak banget pengaruh global yang masuk lewat media sosial, budaya luar, teknologi. Tapi masihkah kita punya rasa cinta tanah air dan kesadaran sebagai bagian dari bangsa Indonesia? Yuk kita bahas bareng-bareng. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita terhadap bangsa dan negara Indonesia tentang bagaimana kita memaknai persatuan, keadilan, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Artinya, memiliki wawasan kebangsaan bukan hanya menghafal Pancasila atau lagu kebangsaan saja, tetapi juga memaknai maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, kita bisa menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Tapi jujur aja, buat Gen Z kayak kita sekarang ini tantangannya lumayan berat. Sekarang kita hidup di dunia yang serba digital. Semua informasi, tren, dan budaya luar masuk begitu cepat. Kadang tanpa kita sadar, kita lebih mengenal budaya luar daripada budaya sendiri. Nah, ada juga tantangan dari hoax, ujaran kebencian. Muslim Cyber Army sudah diungkap pihak kepolisian. Penyebaran hoax dan informasi secara terus-menerus bisa berakibat perpecahan bangsa. Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menuntaskan kasus penyebaran dan polarisasi di media sosial yang bisa bikin kita terpecah. Nah, disinilah pentingnya buat tetap berpikir kritis tapi juga punya rasa nasionalisme yang kuat. Sebagai mahasiswa Gen Z, kita harus dapat membangun wawasan kebangsaan pada diri kita. Adapun 5 langkah yang tepat untuk dapat membangun wawasan kebangsaan pada diri kita. Yang pertama, kita harus dapat mengenali jati diri bangsa, yaitu dengan memahami atau mempelajari sejarah kebangsaan Indonesia, bagaimana para pejuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Yang kedua, kita bisa bangga menggunakan produk lokal sebagai bentuk cintakan tanah air. Yang ketiga, kita bisa aktif berkontribusi, yaitu dengan memasuki organisasi, baik organisasi dalam kampus maupun di luar kampus yang dapat meningkatkan soft skill kita yang akan berguna di masa depan. Yang keempat, kita harus dapat bijak menggunakan media sosial, yaitu dengan menyebarkan atau membuat konten tentang ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi diri kita atau orang lain. Yang terakhir, yang kelima, kita bisa toleransi antar sesama seperti Indonesia yang terkenal akan banyaknya suku, ras, dan agama. Walaupun kita banyak perbedaan di antara kita harus tetap bersatu demi meningkatkan toleransi antar sesama dan meningkatkan kerjasama antar bangsa Indonesia. Dari semua yang sudah kita bahas, sebagai generasi muda, kita bisa membangun wawasan kebangsaan lewat langkah-langkah sederhana seperti menghargai perbedaan, bijak bermedia sosial, peduli terhadap lingkungan, dan aktif berkontribusi di sekitar kita. Semua berawal dari diri kita sendiri, karena sikap positif yang konsisten bisa menular dan menginspirasi orang lain. Ketika semangat kebangsaan menjadi hal yang ramai dilakukan, kebaikan akan tumbuh jadi kebiasaan bersama yang memperkuat persatuan dan membawa perubahan nyata bagi Indonesia.